Agus Buntung berusaha menjual kesedihan soal kondisi tubuhnya yang tak memiliki dua tangan. Biasanya pelaku hipnotis menepuk pundak korbannya. Tapi lain halnya dengan Agus Buntung. Agus cukup menyentuh kaki korban menggunakan kakinya sendiri. Pelaku menyentuh kaki korban menggunakan kakinya sendiri dengan membacakan mantra. Seusai menyentuh kaki dan membacakan mantra, Agus Buntung langsung menyuruh korban mengambil bunga. Setelah itu pelaku meminta korban mengambil bunga. Saat diberikan pelaku membacakan mantra lagi. Berdasarkan pengakuan korban, dia merasakan kesaktian mantra Agus Buntung. Sementara itu pemirsa, korban dugaan pelecehan seksual oleh Agus, pria disabilitas di Mataram, merasa diintimidasi hingga ketakutan ketika kejadian. Andri Soputra, pendamping korban, mengatakan bahwa ancaman dan intimidasi terjadi saat korban berada di teras Udayana, di mana tersangka membawa korban M ke homestay setelah pertemuan tidak sengaja. Kejadian bermula ketika korban sedang membuat konten Instagram dan tersangka mendekatinya. Dikutip Kompas.com, ketika berbincang, Agus menunjuk ke arah sepasang kekasih yang sedang beraktivitas seksual yang membuat korban teringat masa lalunya dan menangis. Di belakang teras Udayana, tersangka mulai mengintimidasi korban dengan ancaman untuk memberitahu orang tua M tentang aibnya. Kemudian Agus dan korban menuju ke sebuah homestay menggunakan motor korban karena tersangka tidak membawa kendaraan. Korban juga yang membayar biaya homestay. Ketika memasuki kamar, tersangka membuka pintu menggunakan mulut dan gigi. Saat ini kondisi psikologis korban M masih trauma dan ketakutan. Dia juga kecewa banyak orang tidak mempercayai laporannya hingga membuat dirinya trauma. M pun ketakutan dan menutup media sosialnya. Ada juga foto bareng juga. Foto dulu. Direskrimum Polda NTB kembali memeriksa satu orang saksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria disabilitas berinisial IWAS alias Agus di Mataram pada Kamis 5 Desember. Direskrimum Polda NTB Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan sampai saat ini total ada 8 orang yang sudah dimintai keterangan. 5 orang yang sudah masuk dalam dokumen berita acara penyidikan atau BAP, sementara sisanya belum. Di sisi lain, untuk laporan yang masuk melalui Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB, ia mengatakan masih dilakukan pendalaman terhadap laporan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat siang rekan Robi. Ya, selamat siang Sarah dan juga Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini kepolisian daerah atau Polda Nusa Tenggara Barat sudah memeriksa total 8 orang. 1 diantaranya merupakan korban dan 7 diantaranya merupakan saksi korban kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria disabilitas berinisial IWAS atau Agus di Polda Nusa Tenggara Barat. Sampai saat ini pada hari ini juga Polda tengah melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang saksi korban yang kemarin sebetulnya dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan, namun ada kendala sehingga Polda NTB melakukan penjadwalan ulang untuk pemeriksaan saksi korban sendiri. Direktur
Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, sementara sampai saat ini hanya ada 7 korban, saksi korban yang sudah dilakukan pemeriksaan. 5 di antaranya sudah dimasukkan ke dalam berkas acara penyidikan. Sementara sisanya atau 2 lainnya masih dalam proses penyidikan lebih lanjut lagi. Sementara itu baru ada 1 korban yang juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Sementara itu Syarif mengatakan bahwa untuk laporan yang masuk melalui Komisi Disabilitas Daerah yang jumlahnya sampai saat ini sudah 13 orang yang sudah melaporkan yang mengaku sebagai korban dari Agus ini. Namun sampai saat ini laporan yang masuk tersebut merupakan laporan dari masyarakat, sehingga tim dari Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat masih melakukan pendalaman terkait dari informasi yang diterima oleh KDD tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga, kata Syarif, nantinya apabila sudah ditemukan titik terang dari korban-korban yang melaporkan ke KDD tersebut, akan dilakukan pemeriksaan juga oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Sarah dan juga Tribuners, kami sampaikan juga pada hari ini Komisi Nasional Disabilitas juga mendatangi Polda Nusa Tenggara Barat, di mana tujuannya adalah untuk melakukan koordinasi terhadap penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus. Komisioner KNB atau Komisioner Nasional Disabilitas Joni Aman mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan penyandang disabilitas itu melakukan hal berada sebagai korban, kemudian bisa saja dia menjadi seorang saksi, bahkan dia bisa menjadi tersangka dalam proses hukum yang berlaku. Dia juga mengatakan bahwa apapun hasil dari proses yang dijalani oleh Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat hari ini, biar pengadilan yang memutuskan bagaimana proses akhir dari proses hukum ini juga. Kedatangan Komisi Nasional Disabilitas Daerah juga untuk memastikan bagaimana hak-hak penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum itu terpenuhi, seperti status tahanan rumah yang diberikan kepada Agus ini merupakan hak istimewa dari penyandang disabilitas agar seluruh kegiatan kesehariannya bisa dijalani dengan baik tanpa harus terintimidasi dengan dimasukkannya ke dalam sel seperti tahanan yang lainnya. Demikian Sarah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Robi, berarti saat ini hanya masih ada 1 korban yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sementara dari Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB mengatakan ada 13 korban dari kasus pelecehan seksual ini. Ya, betul Sarah. Dari laporan yang kami terima dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, sampai saat ini baru ada 1 korban yang sudah dilakukan pemeriksaan, sementara 7 lainnya merupakan saksi korban. Sementara dari KDD sendiri sudah ada 13 orang yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus. Bahkan KDD menyebutkan 3 di antaranya masih di bawah umur. Memang modus yang dijalankan oleh Agus ini beragam, mulai dari bertemu dengan korban di salah satu tempat, kemudian memacarinya, kemudian juga mengancam dengan bahasa-bahasa yang seperti mengintimidasi berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian maupun oleh Komisi Disabilitas Daerah sendiri. Bahkan dari informasi yang kami terima juga, Agus sehari bisa membawa 2-3 orang korban atau cewek di homestay yang tempat dilakukannya pelecehan seksual tersebut berdasarkan pengakuan dari pemilik homestay tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Lalu apakah polisi juga meminta keterangan dari pemilik homestay atau pemilik homestay ini juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut, Robi? Sampai saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap pemilik homestay ataupun sebagai saksi dan lain sebagainya. Hanya saja sampai saat ini polisi baru memeriksa saksi korban dan juga 2 orang saksi ahli, sehingga kemarin polisi juga menetapkan status Agus sebagai tersangka. Bahkan 2 hari yang lalu
status tahanan rumah dari Agus sudah diperpanjang oleh Polda Nusa Tenggara Barat, Sarah dan juga Tribunat. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Mungkin kita akan lakukan pemeriksaan terhadap satu lagi keterangan dari saksi korban yang mungkin pernah mengalami karena kemarin sempat tertunda. Yang mudah-mudahan dengan koordinasi kita dengan Komisi Disabilitas dan Pemberdayaan Perempuan juga terhadap perlindungan saksi korban juga, mudah-mudahan hari ini bisa kita ambil keterangan terhadap satu orang saksi yang pernah juga mengalami peristiwa yang sama dengan yang lain. Total ada berapa yang sudah di BAP, Pak? Kalau kita sudah di BAP itu ada, dimasuk dalam berkas itu ada 5, termasuk korban 1, jadi 4. Tinggal tambah lagi 2 ini yang kemarin tapi belum masukkan di dalam berkas, dan ada 1 lagi hari ini akan kita lakukan pemeriksaan, jadi sekitar 8 sama korban. Siap. Itu sendiri. Oke. Apa? Ya, kalau korban yang kita lakukan penyidikan kan cuma ada 6 ya. Ya, 6 tambah lagi hari ini jadi 7, termasuk 1 korban jadi 8. Terkait dengan yang lain ada informasi yang diterima, oleh KDD kan saya sudah sampaikan bahwa itu informasi didapat dan diterima oleh KDD melalui tim. Dan perlu pendalaman verifikasi kembali sehingga apapun itu informasinya yang kami terima nanti dari KDD dan tim, kalau itu menjadi konsumsi untuk dilakukan pemeriksaan dan melaporkan diri sebagai korban ke Polda, itu kami akan tindak lanjuti. Tetapi saat ini korban-korban yang lain masih tahap verifikasi dan pendataan yang valid oleh tim, yaitu tim KDD dan timnya. Kalau jawaban dari Kajati belum, Pak Dirjen? Belum, sudah. Jadi untuk tahap pertama kan kita sudah kirimkan berkasnya dan sudah ada koordinasi dan komunikasi dengan jaksa penelitinya. Ada berapa poin? Ada 2 poin yang perlu kita tambahkan. Itu yang kita sedang penuhi. Insya Allah ini tidak berat untuk kita penuhinya. Mudah-mudahan dalam waktu mungkin tidak lama, mungkin paling lama 1 minggu. Itu mungkin kita kirimkan kembali pemenuhan permintaan dari kejaksaan. Berarti berkas sudah dikirim ya? Sudah kita kirim berkasnya. Itu tanggal berapa, Pak? Tanggal 24 kalau nggak salah, 24 November. 24 November kita kirimkan berkasnya. Siap. Jawabannya diberikan pada tanggal berapa? Koordinasi. Jadi dengan perkara ini kita koordinasi. Setelah penyidik menyerahkan berkas perkara, koordinasi dengan jaksanya, ada berapa poin. Mudah-mudahan dengan koordinasi itu tidak ada lagi P19, langsung P21. Mudah-mudahan. Perlahan tabiat Iwas alias Agus Buntung mulai terungkap. Belakangan, kasus yang menjerat Agus Buntung itu juga disorot pihak kampus tempat Agus menimba ilmu. Seorang dosen yang jadi pembimbing Agus Buntung mengurai cerita mengejutkan soal perangai buruk Agus. Ternyata selama ini Agus kerap membuat pihak kampus resah dengan ulahnya. Karenanya dosen pembimbing akademik bernama Imaderia Taurisia Armayani tak heran jika Agus Buntung ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan oleh Polda NTB. Tak hanya dosen, pemilik homestay juga memberikan kesaksian mengejutkan. Ia mengungkap kelakuan Agus Buntung di homestay-nya yang ternyata sudah dilakukan berkali-kali. Dilansir tribunnewsbogor.com dari laman kompas.com, Agus Buntung rupanya pernah memfitnah sang dosen. Imaderia mengaku pernah didatangi pihak dinas sosial karena dilaporkan oleh Agus Buntung. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah, padahal tidak dalam cerita konteks itu, ujar Imaderia. Fakta sebenarnya yang terjadi adalah Imaderia meminta agar Agus membayar uang kuliah tepat waktu. Diungkap sang dosen, Agus sejatinya adalah penerima beasiswa KIPK dari pemerintah. Tiap tahun Agus mendapatkan uang beasiswa sebesar 13 juta rupiah, sementara biaya UKT-nya hanya 900 ribu rupiah per semester. Namun Agus tak kunjung membayar UKT tepat waktu. Karenanya, Imaderia pun membantu Agus dengan cara membuka sistem pembayaran yang sudah ditutup, tapi Agus masih diberi kesempatan. Tapi rupanya, niat baik Imaderia itu disia-siakan Agus. Saya telepon ibunya selama 3 hari waktu itu. Ternyata tidak ada upaya dari Agus maupun ibunya untuk membayar, imbuh Imaderia. Lantaran hal tersebut, Imaderia tak menggubris saat Agus kembali minta keringanan untuk membayar UKT. Imaderia juga enggan meminjami uang kepada Agus karena pembayaran UKT sudah tidak bisa lagi dilakukan. Gara-gara hal itu,
Agus pun tidak lagi menerima beasiswa KIPK sehingga harus membayar UKT dari biaya sendiri. Hal tersebut yang membuat Agus mengadukan dosennya kepada dinas sosial. Tak cuma berkonflik soal UKT, Agus juga kerap berbohong perihal absensi kehadiran. Diceritakan oleh Ria, Agus sebenarnya tidak pernah masuk kelas di awal perkuliahan. Tapi di absensinya, Agus tercatat hadir di sebuah mata kuliah. Atas semua tingkah meresahkan Agus tersebut, Imade Ria sebagai dosen tak heran lagi jika mahasiswanya itu kini terjerat kasus hukum. Hingga kini pihak kampus masih berdiskusi guna penindakan terhadap Agus yang telah berstatus sebagai tersangka. Tak cuma dosen, pemilik homestay tempat Agus Buntung diduga meruda paksa korbannya juga baru-baru ini bersuara. Dikutip tribunnewsbogor.com dari postingan akun Instagram Media Viral Lombok, pemilik homestay di kawasan Selaparang, Kota Mataram bernama Sinta mengurai cerita mengejutkan soal perangai Agus. Ternyata Sinta kerap melihat Agus Buntung membawa wanita dalam 1 bulan terakhir. Bahkan kata Sinta, Agus selalu membawa wanita berbeda-beda setiap hari. Dia setiap hari dengan orang yang berbeda, bukan satu orang. Besok datang lain, besok lain, kata Sinta. Lebih lanjut diungkap Sinta, dalam sehari Agus bisa membawa 2 hingga 3 wanita berbeda ke penginapan. Pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus Buntung, 21, pria disabilitas di Mataram, NTB, kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif jelaskan, Polda NTB telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa 2 tangan meruda paksa korbannya. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober 2024. Sementara itu hingga saat ini, sudah ada 13 korban Agus Buntung yang melapor ke polisi. Mantra yang dibacakan Agus Buntung ternyata memiliki kesaktian. Mantra Agus Buntung bisa memperdaya korban hingga dilecehkan dalam kamar homestay di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Kesaktian mantra Agus Buntung diceritakan seorang korban yang dilecehkan pada 1 Oktober 2024 pagi.
Motif yang dilancarkan sama dengan korban-korban lainnya, yakni mengajak berbincang di Taman Udayana. Saat pertama kali menghampiri, Agus Buntung berusaha menjual kesedihan soal kondisi tubuhnya yang tak memiliki dua tangan. Biasanya pelaku hipnotis menepuk pundak korbannya. Tapi lain halnya dengan Agus Buntung. Agus cukup menyentuh kaki korban menggunakan kakinya sendiri. Pelaku menyentuh kaki korban menggunakan kakinya sendiri dengan membacakan mantra. Seusai menyentuh kaki dan membacakan mantra, Agus Buntung langsung menyuruh korban mengambil bunga. Setelah itu pelaku meminta korban mengambil bunga. Saat diberikan pelaku membacakan mantra lagi. Berdasarkan pengakuan korban, dia merasakan kesaktian mantra Agus Buntung. Sementara itu pemirsa, korban dugaan pelecehan seksual oleh Agus, pria disabilitas di Mataram, merasa diintimidasi hingga ketakutan ketika kejadian. Andri Soputra, pendamping korban, mengatakan bahwa ancaman dan intimidasi terjadi saat korban berada di teras Udayana, di mana tersangka membawa korban M ke homestay setelah pertemuan tidak sengaja. Kejadian bermula ketika korban sedang membuat konten Instagram dan tersangka mendekatinya. Dikutip Kompas.com, ketika berbincang, Agus menunjuk ke arah sepasang kekasih yang sedang beraktivitas seksual yang membuat korban teringat masa lalunya dan menangis. Di belakang teras Udayana, tersangka mulai mengintimidasi korban dengan ancaman untuk memberitahu orang tua M tentang aibnya. Kemudian Agus dan korban menuju ke sebuah homestay menggunakan motor korban karena tersangka tidak membawa kendaraan. Korban juga yang membayar biaya homestay. Ketika memasuki kamar, tersangka membuka pintu menggunakan mulut dan gigi. Saat ini kondisi psikologis korban M masih trauma dan ketakutan. Dia juga kecewa banyak orang tidak mempercayai laporannya hingga membuat dirinya trauma. M pun ketakutan dan menutup media sosialnya. Juga foto bareng dulu, Bang. Foto dulu. Direskrimum Polda NTB kembali memeriksa satu orang saksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria disabilitas berinisial IWAS alias Agus di Mataram pada Kamis 5 Desember. Direskrimum Polda NTB Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan sampai saat ini total ada 8 orang yang sudah dimintai keterangan. 5 orang yang sudah masuk dalam dokumen berita acara penyidikan atau BAP, sementara sisanya belum. Di sisi lain, untuk laporan yang masuk melalui Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB, ia mengatakan masih dilakukan pendalaman terhadap laporan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat siang rekan Robi. Ya, selamat siang Sarah dan juga Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini kepolisian daerah atau Polda Nusa Tenggara Barat sudah memeriksa total 8 orang. 1 diantaranya merupakan korban dan 7 diantaranya merupakan saksi korban kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria disabilitas berinisial IWAS atau Agus di Polda Nusa Tenggara Barat. Sampai saat ini pada hari ini juga Polda tengah melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang saksi korban yang kemarin sebetulnya dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan, namun ada kendala sehingga Polda NTB melakukan
penjadwalan ulang untuk pemeriksaan saksi korban sendiri. Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, sementara sampai saat ini hanya ada 7 korban, saksi korban yang sudah dilakukan pemeriksaan. 5 diantaranya sudah dimasukkan ke dalam berkas acara penyidikan. Sementara sisanya atau 2 lainnya masih dalam proses penyidikan lebih lanjut lagi. Sementara itu baru ada 1 korban yang juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Sementara itu Syarif mengatakan bahwa untuk laporan yang masuk melalui Komisi Disabilitas Daerah yang jumlahnya sampai saat ini sudah 13 orang yang sudah melaporkan, yang mengaku sebagai korban dari Agus ini. Namun sampai saat ini laporan yang masuk tersebut merupakan laporan dari masyarakat, sehingga tim dari Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat masih melakukan pendalaman terkait dari informasi yang diterima oleh KDD tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga, kata Syarif, nantinya apabila sudah ditemukan titik terang dari korban-korban yang melaporkan ke KDD tersebut, akan dilakukan pemeriksaan juga oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Sarah dan juga Tribuners, kami sampaikan juga pada hari ini Komisi Nasional Disabilitas juga mendatangi Polda Nusa Tenggara Barat, di mana tujuannya adalah untuk melakukan koordinasi terhadap penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus. Komisioner KNB atau Komisioner Nasional Disabilitas Joni Aman mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan penyandang disabilitas itu melakukan hal berada sebagai korban, kemudian bisa saja dia menjadi seorang saksi, bahkan dia bisa menjadi tersangka dalam proses hukum yang berlaku. Dia juga mengatakan bahwa apapun hasil dari proses yang dijalani oleh Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat hari ini, biar pengadilan yang memutuskan bagaimana proses akhir dari proses hukum ini juga. Kedatangan Komisi Nasional Disabilitas Daerah juga untuk memastikan bagaimana hak-hak penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum itu terpenuhi, seperti status tahanan rumah yang diberikan kepada Agus ini merupakan hak istimewa dari penyandang disabilitas agar seluruh kegiatan kesehariannya bisa dijalani dengan baik tanpa harus terintimidasi dengan dimasukkannya ke dalam sel seperti tahanan yang lainnya. Demikian Sarah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Robi, berarti saat ini hanya masih ada 1 korban yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sementara dari Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB mengatakan ada 13 korban dari kasus pelecehan seksual ini. Ya, betul Sarah. Dari laporan yang kami terima dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, sampai saat ini baru ada 1 korban yang sudah dilakukan pemeriksaan, sementara 7 lainnya merupakan saksi korban. Sementara dari KDD sendiri sudah ada 13 orang yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus. Bahkan KDD menyebutkan 3 diantaranya masih di bawah umur. Memang modus yang dijalankan oleh Agus ini beragam, mulai dari bertemu dengan korban di salah satu tempat, kemudian memacarinya, kemudian juga mengancam dengan bahasa-bahasa yang seperti mengintimidasi berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian maupun oleh Komisi Disabilitas Daerah sendiri. Bahkan dari informasi yang kami terima juga, Agus sehari bisa membawa 2-3 orang korban atau cewek di homestay yang tempat dilakukannya pelecehan seksual tersebut berdasarkan pengakuan dari pemilik homestay tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Lalu apakah polisi juga meminta keterangan dari pemilik homestay atau pemilik homestay ini juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut, Robi? Sampai saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap pemilik homestay ataupun sebagai saksi dan lain sebagainya. Hanya saja sampai saat ini polisi baru memeriksa saksi korban dan juga 2 orang saksi ahli.
sehingga kemarin polisi juga menetapkan status Agus sebagai tersangka. Bahkan 2 hari yang lalu status tahanan rumah dari Agus sudah diperpanjang oleh Polda Nusa Tenggara Barat, Sarah dan juga Tribunat. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Mungkin kita akan lakukan pemeriksaan terhadap satu lagi keterangan dari saksi korban yang mungkin pernah mengalami karena kemarin sempat tertunda. Yang mudah-mudahan dengan koordinasi kita dengan Komisi Disabilitas dan Pemberdayaan Perempuan juga terhadap perlindungan saksi korban juga, mudah-mudahan hari ini bisa kita ambil keterangan terhadap satu orang saksi yang pernah juga mengalami peristiwa yang sama dengan yang lain. Total ada berapa yang sudah di BAP, Pak? Kalau kita sudah di BAP itu ada, dimasuk dalam berkas itu ada 5, termasuk korban 1, jadi 4. Tinggal tambah lagi 2 ini yang kemarin tapi belum masukkan di dalam berkas, dan ada 1 lagi hari ini akan kita lakukan pemeriksaan, jadi sekitar 8 sama korban. Siap. Itu sendiri. Oke. Korban sendiri tadi apa? Total. Ya, kalau korban yang kita lakukan penyidikan kan cuma ada 6 ya. Ya, 6 tambah lagi hari ini jadi 7, termasuk 1 korban jadi 8. Terkait dengan yang lain yang ada informasi yang diterima oleh KDD kan saya sudah sampaikan bahwa itu informasi didapat dan diterima oleh KDD melalui tim. Dan perlu pendalaman verifikasi kembali sehingga apapun itu informasinya yang kami terima nanti dari KDD dan tim, kalau itu menjadi konsumsi untuk dilakukan pemeriksaan dan melaporkan diri sebagai korban ke Polda, itu kami akan tindak lanjuti. Tetapi saat ini korban-korban yang lain masih tahap verifikasi dan pendataan yang valid oleh tim, yaitu tim KDD dan timnya. Kalau jawaban dari Kajati belum, Pak Dirjen? Belum, sudah. Jadi untuk tahap pertama kan kita sudah kirimkan berkasnya dan sudah ada koordinasi dan komunikasi dengan jaksa penelitinya. Ada berapa poin? Ada 2 poin yang perlu kita tambahkan. Itu yang kita sedang penuhi. Insya Allah ini tidak berat untuk kita penuhinya. Mudah-mudahan dalam waktu mungkin tidak lama, mungkin paling lama 1 minggu. Itu mungkin kita kirimkan kembali pemenuhan permintaan dari kejaksaan. Berarti berkas sudah dikirim ya? Sudah kita kirim berkasnya. Itu tanggal berapa, Pak? Tanggal 24 kalau nggak salah, 24 November. 24 November kita kirimkan berkas itu. Siap. Jawabannya diberikan pada tanggal berapa? Koordinasi. Jadi dengan perkara ini kita koordinasi. Setelah penyidik menyerahkan berkas perkara, koordinasi dengan jaksanya, ada berapa poin. Mudah-mudahan dengan koordinasi itu tidak ada lagi P19, langsung P21. Mudah-mudahan. Perlahan tabiat Iwas alias Agus Buntung mulai terungkap. Belakangan, kasus yang menjerat Agus Buntung itu juga disorot pihak kampus tempat Agus menimba ilmu. Seorang dosen yang jadi pembimbing Agus Buntung mengurai cerita mengejutkan soal perangai buruk Agus. Ternyata selama ini Agus kerap membuat pihak kampus resah dengan ulahnya. Karenanya dosen pembimbing akademik bernama Imaderia Taurisia Armayani tak heran jika Agus Buntung ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan oleh Polda NTB. Tak hanya dosen, pemilik homestay juga memberikan kesaksian mengejutkan. Ia mengungkap kelakuan Agus Buntung di homestay-nya yang ternyata sudah dilakukan berkali-kali. Dilansir tribunnewsbogor.com dari laman kompas.com, Agus Buntung rupanya pernah memfitnah sang dosen. Imaderia mengaku pernah didatangi pihak dinas sosial karena dilaporkan oleh Agus Buntung. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah, padahal tidak dalam cerita konteks itu, ujar Imaderia. Fakta sebenarnya yang terjadi adalah Imaderia meminta agar Agus membayar uang kuliah tepat waktu. Diungkap sang dosen, Agus sejatinya adalah penerima beasiswa KIPK dari pemerintah. Tiap tahun Agus mendapatkan uang beasiswa sebesar 13 juta rupiah, sementara biaya UKT-nya hanya 900 ribu rupiah per semester. Namun Agus tak kunjung membayar UKT tepat waktu. Karenanya, Imaderia pun membantu Agus dengan cara membuka sistem pembayaran yang sudah ditutup, tapi Agus masih diberi kesempatan. Tapi rupanya, niat baik Imaderia itu disia-siakan Agus. Saya telepon ibunya selama 3 hari waktu itu. Ternyata tidak ada upaya dari Agus maupun ibunya untuk membayar, imbuh Imaderia. Lantaran hal tersebut, Imaderia tak menggubris saat Agus kembali minta keringanan untuk membayar UKT.
Imaderia juga enggan meminjami uang kepada Agus karena pembayaran UKT sudah tidak bisa lagi dilakukan. Gara-gara hal itu, Agus pun tidak lagi menerima beasiswa KIPK sehingga harus membayar UKT dari biaya sendiri. Hal tersebut yang membuat Agus mengadukan dosennya kepada dinas sosial. Tak cuma berkonflik soal UKT, Agus juga kerap berbohong perihal absensi kehadiran. Diceritakan oleh Ria, Agus sebenarnya tidak pernah masuk kelas di awal perkuliahan. Tapi di absensinya, Agus tercatat hadir di sebuah mata kuliah. Atas semua tingkah meresahkan Agus tersebut, Imaderia sebagai dosen tak heran lagi jika mahasiswanya itu kini terjerat kasus hukum. Hingga kini pihak kampus masih berdiskusi guna penindakan terhadap Agus yang telah berstatus sebagai tersangka. Tak cuma dosen, pemilik homestay tempat Agus Buntung diduga meruda paksa korbannya juga baru-baru ini bersuara. Dikutip tribunnewsbogor.com dari postingan akun Instagram Media Viral Lombok, pemilik homestay di kawasan Selaparang, Kota Mataram bernama Sinta mengurai cerita mengejutkan soal perangai Agus. Ternyata Sinta kerap melihat Agus Buntung membawa wanita dalam 1 bulan terakhir. Bahkan kata Sinta, Agus selalu membawa wanita berbeda-beda setiap hari. Dia setiap hari dengan orang yang berbeda, bukan satu orang. Besok datang lain, besok lain, kata Sinta. Lebih lanjut diungkap Sinta, dalam sehari Agus bisa membawa 2 hingga 3 wanita berbeda ke penginapan. Pemilik dan karyawan homestay mengatakan, Agus Buntung, 21, pria disabilitas di Mataram, NTB, kerap membawa wanita berbeda ke penginapan. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Syarif jelaskan, Polda NTB telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay. Homestay ini menjadi lokasi Agus, pria tanpa 2 tangan meruda paksa korbannya. Karyawan homestay mengaku melihat Agus membawa 4 perempuan berbeda ke penginapan tersebut. Syarif menduga, pelaku membawa para korbannya ke homestay yang sama karena merasa nyaman dengan tempat tersebut. Ia menambahkan, Agus melancarkan aksinya pada korban pertama yang melapor dan korban kedua dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan Oktober 2024. Sementara itu hingga saat ini, sudah ada 13 korban Agus Buntung yang melapor ke polisi. Mantra yang dibacakan Agus Buntung ternyata memiliki kesaktian. Mantra Agus Buntung bisa memperdaya korban hingga dilecehkan dalam kamar homestay di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Kesaktian mantra Agus Buntung diceritakan seorang korban yang dilecehkan pada 1 Oktober 2024 pagi.
Motif yang dilancarkan sama dengan korban-korban lainnya, yakni mengajak berbincang di Taman Udayana. Saat pertama kali menghampiri, Agus Buntung berusaha menjual kesedihan soal kondisi tubuhnya yang tak memiliki dua tangan. Biasanya pelaku hipnotis menepuk pundak korbannya. Tapi lain halnya dengan Agus Buntung. Agus cukup menyentuh kaki korban menggunakan kakinya sendiri. Pelaku menyentuh kaki korban menggunakan kakinya sendiri dengan membacakan mantra. Seusai menyentuh kaki dan membacakan mantra, Agus Buntung langsung menyuruh korban mengambil bunga. Setelah itu pelaku meminta korban mengambil bunga. Saat diberikan pelaku membacakan mantra lagi. Berdasarkan pengakuan korban, dia merasakan kesaktian mantra Agus Buntung. Sementara itu pemirsa, korban dugaan pelecehan seksual oleh Agus, pria disabilitas di Mataram, merasa diintimidasi hingga ketakutan ketika kejadian. Andri Soputra, pendamping korban, mengatakan bahwa ancaman dan intimidasi terjadi saat korban berada di teras Udayana, di mana tersangka membawa korban M ke homestay setelah pertemuan tidak sengaja. Kejadian bermula ketika korban sedang membuat konten Instagram dan tersangka mendekatinya. Dikutip Kompas.com, ketika berbincang, Agus menunjuk ke arah sepasang kekasih yang sedang beraktivitas seksual yang membuat korban teringat masa lalunya dan menangis. Di belakang teras Udayana, tersangka mulai mengintimidasi korban dengan ancaman untuk memberitahu orang tua M tentang aibnya. Kemudian Agus dan korban menuju ke sebuah homestay menggunakan motor korban karena tersangka tidak membawa kendaraan. Korban juga yang membayar biaya homestay. Ketika memasuki kamar, tersangka membuka pintu menggunakan mulut dan gigi. Saat ini kondisi psikologis korban M masih trauma dan ketakutan. Dia juga kecewa banyak orang tidak mempercayai laporannya hingga membuat dirinya trauma. M pun ketakutan dan menutup media sosialnya. Juga foto bareng dulu bang. Foto dulu. Direskrimum Polda NTB kembali memeriksa satu orang saksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria disabilitas berinisial IWAS alias Agus di Mataram pada Kamis 5 Desember. Direskrimum Polda NTB Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan sampai saat ini total ada 8 orang yang sudah dimintai keterangan. 5 orang yang sudah masuk dalam dokumen berita acara penyidikan atau BAP, sementara sisanya belum. Di sisi lain, untuk laporan yang masuk melalui Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB, ia mengatakan masih dilakukan pendalaman terhadap laporan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat siang rekan Robi. Ya, selamat siang Sarah dan juga Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini kepolisian daerah atau Polda Nusa Tenggara Barat sudah memeriksa total 8 orang. 1 diantaranya merupakan korban dan 7 diantaranya merupakan saksi korban kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria disabilitas berinisial IWAS atau Agus di Polda Nusa Tenggara Barat. Sampai saat ini pada hari ini juga Polda tengah melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang saksi korban yang kemarin sebetulnya dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan, namun ada kendala sehingga Polda NTB melakukan
penjadwalan ulang untuk pemeriksaan saksi korban sendiri. Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, sementara sampai saat ini hanya ada 7 saksi korban yang sudah dilakukan pemeriksaan. 5 diantaranya sudah dimasukkan ke dalam berkas acara penyidikan. Sementara sisanya atau 2 lainnya masih dalam proses penyidikan lebih lanjut lagi. Sementara itu baru ada 1 korban yang juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Sementara itu Syarif mengatakan bahwa untuk laporan yang masuk melalui Komisi Disabilitas Daerah yang jumlahnya sampai saat ini sudah 13 orang yang sudah melaporkan yang mengaku sebagai korban dari Agus ini. Namun sampai saat ini laporan yang masuk tersebut merupakan laporan dari masyarakat, sehingga tim dari Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat masih melakukan pendalaman terkait dari informasi yang diterima oleh KDD tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga, kata Syarif, nantinya apabila sudah ditemukan titik terang dari korban-korban yang melaporkan ke KDD tersebut, akan dilakukan pemeriksaan juga oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Sarah dan juga Tribuners, kami sampaikan juga pada hari ini Komisi Nasional Disabilitas juga mendatangi Polda Nusa Tenggara Barat, di mana tujuannya adalah untuk melakukan koordinasi terhadap penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus. Komisioner KNB atau Komisioner Nasional Disabilitas Joni Aman mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan penyandang disabilitas itu melakukan hal berada sebagai korban, kemudian bisa saja dia menjadi seorang saksi, bahkan dia bisa menjadi tersangka dalam proses hukum yang berlaku. Dia juga mengatakan bahwa apapun hasil dari proses yang dijalani oleh kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat hari ini, biar pengadilan yang memutuskan bagaimana proses akhir dari proses hukum ini juga. Kedatangan Komisi Nasional Disabilitas Daerah juga untuk memastikan bagaimana hak-hak penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum itu terpenuhi, seperti status tahanan rumah yang diberikan kepada Agus ini merupakan hak istimewa dari penyandang disabilitas agar seluruh kegiatan kesehariannya bisa dijalani dengan baik tanpa harus terintimidasi dengan dimasukkannya ke dalam sel seperti tahanan yang lainnya. Demikian Sarah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Robi, berarti saat ini hanya masih ada 1 korban yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sementara dari Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB mengatakan ada 13 korban dari kasus pelecehan seksual ini. Ya, betul Sarah. Dari laporan yang kami terima dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, sampai saat ini baru ada 1 korban yang sudah dilakukan pemeriksaan, sementara 7 lainnya merupakan saksi korban. Sementara dari KDD sendiri sudah ada 13 orang yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus. Bahkan KDD menyebutkan 3 diantaranya masih di bawah umur. Memang modus yang dijalankan oleh Agus ini beragam, mulai dari bertemu dengan korban di salah satu tempat, kemudian memacarinya, kemudian juga mengancam dengan bahasa-bahasa yang seperti mengintimidasi berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian maupun oleh Komisi Disabilitas Daerah sendiri. Bahkan dari informasi yang kami terima juga, Agus sehari bisa membawa 2-3 orang korban atau cewek di homestay yang tempat dilakukannya pelecehan seksual tersebut berdasarkan pengakuan dari pemilik homestay tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Lalu apakah polisi juga meminta keterangan dari pemilik homestay atau pemilik homestay ini juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut, Robi? Sampai saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap pemilik homestay ataupun sebagai saksi dan lain sebagainya. Hanya saja sampai saat ini polisi baru memeriksa saksi korban dan juga 2 orang saksi ahli
sehingga kemarin polisi juga menetapkan status Agus sebagai tersangka. Bahkan 2 hari yang lalu status tahanan rumah dari Agus sudah diperpanjang oleh Polda Nusa Tenggara Barat, Sarah dan juga Tribunat. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Mungkin kita akan lakukan pemeriksaan terhadap satu lagi keterangan dari saksi korban yang mungkin pernah mengalami karena kemarin sempat tertunda. Yang mudah-mudahan dengan koordinasi kita dengan Komisi Disabilitas dan pemberdayaan perempuan juga terhadap perlindungan saksi korban juga, mudah-mudahan hari ini bisa kita ambil keterangan terhadap satu orang saksi yang pernah juga mengalami peristiwa yang sama dengan yang lain. Total ada berapa yang sudah di BAP, Pak? Kalau kita sudah di BAP itu ada, dimasuk dalam berkas itu ada 5, termasuk korban 1, jadi 4. Tinggal tambah lagi 2 ini yang kemarin tapi belum masukkan di dalam berkas, dan ada 1 lagi hari ini akan kita lakukan pemeriksaan, jadi sekitar 8 sama korban. Siap. Itu sendiri. Oke. Apa? Ya, kalau korban yang kita lakukan penyidikan kan cuma ada 6 ya. Ya, 6 tambah lagi hari ini jadi 7, termasuk 1 korban jadi 8. Terkait dengan yang lain yang ada informasi yang diterima oleh KDD, kan saya sudah sampaikan bahwa itu informasi didapat dan diterima oleh KDD melalui tim. Dan perlu pendalaman verifikasi kembali, sehingga apapun itu informasinya yang kami terima nanti dari KDD dan tim, kalau itu menjadi konsumsi untuk dilakukan pemeriksaan dan melaporkan diri sebagai korban ke Polda, itu kami akan tindak lanjuti. Tetapi saat ini korban-korban yang lain masih tahap verifikasi dan pendataan yang valid oleh tim, yaitu tim KDD dan timnya. Kalau jawaban dari Kajati belum, Pak Dirjen? Belum, sudah. Jadi untuk tahap pertama kan kita sudah kirimkan berkasnya dan sudah ada koordinasi dan komunikasi dengan jaksa penelitinya. Ada berapa poin? Ada 2 poin yang perlu kita tambahkan. Itu yang kita sedang penuhi. Insya Allah ini tidak berat untuk kita penuhinya. Mudah-mudahan dalam waktu mungkin tidak lama, mungkin paling lama 1 minggu. Itu mungkin kita kirimkan kembali pemenuhan permintaan dari kejaksaan. Berarti berkas sudah dikirim ya? Sudah kita kirim berkasnya. Itu tanggal berapa, Pak? Tanggal 24 kalau nggak salah, 24 November. 24 November kita kirimkan berkasnya. Siap. Jawabannya diberikan pada tanggal berapa? Koordinasi. Jadi dengan perkara ini kita koordinasi. Setelah penyidik menyerahkan berkas perkara, koordinasi dengan jaksanya, ada berapa poin. Mudah-mudahan dengan koordinasi itu tidak ada lagi P19, langsung P21. Mudah-mudahan. Perlahan tabiat Iwas alias Agus Buntung mulai terungkap. Belakangan, kasus yang menjerat Agus Buntung itu juga disorot pihak kampus tempat Agus menimba ilmu. Seorang dosen yang jadi pembimbing Agus Buntung mengurai cerita mengejutkan soal perangai buruk Agus. Ternyata selama ini Agus kerap membuat pihak kampus resah dengan ulahnya. Karenanya dosen pembimbing akademik bernama Ima Deria Taurisia Armayani tak heran jika Agus Buntung ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan oleh Polda NTB. Tak hanya dosen, pemilik homestay juga memberikan kesaksian mengejutkan. Ia mengungkap kelakuan Agus Buntung di homestay-nya yang ternyata sudah dilakukan berkali-kali. Dilansir tribunnewsbogor.com dari laman kompas.com, Agus Buntung rupanya pernah memfitnah sang dosen. Ima Deria mengaku pernah didatangi pihak dinas sosial karena dilaporkan oleh Agus Buntung. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah, padahal tidak dalam cerita konteks itu, ujar Ima Deria. Fakta sebenarnya yang terjadi adalah Ima Deria meminta agar Agus membayar uang kuliah tepat waktu. Diungkap sang dosen, Agus sejatinya adalah penerima beasiswa KIPK dari pemerintah. Tiap tahun Agus mendapatkan uang beasiswa sebesar 13 juta rupiah, sementara biaya UKT-nya hanya 900 ribu rupiah per semester. Namun Agus tak kunjung membayar UKT tepat waktu. Karenanya, Ima Deria pun membantu Agus dengan cara membuka sistem pembayaran yang sudah ditutup, tapi Agus masih diberi kesempatan. Tapi rupanya, niat baik Ima Deria itu disia-siakan Agus. Saya telepon ibunya selama 3 hari waktu itu. Ternyata tidak ada upaya dari Agus maupun ibunya untuk membayar, imbuh Ima Deria. Lantaran hal tersebut, Ima Deria tak menggubris saat Agus kembali minta keringanan untuk membayar UKT.
Imaderia juga enggan meminjami uang kepada Agus karena pembayaran UKT sudah tidak bisa lagi dilakukan. Gara-gara hal itu, Agus pun tidak lagi menerima beasiswa KIPK sehingga harus membayar UKT dari biaya sendiri. Hal tersebut yang membuat Agus mengadukan dosennya kepada Dinas Sosial. Tak cuma berkonflik soal UKT, Agus juga kerap berbohong perihal absensi kehadiran. Diceritakan oleh Ria, Agus sebenarnya tidak pernah masuk kelas di awal perkuliahan. Tapi di absensinya, Agus tercatat hadir di sebuah mata kuliah. Atas semua tingkah meresahkan Agus tersebut, Imaderia sebagai dosen tak heran lagi jika mahasiswanya itu kini terjerat kasus hukum. Hingga kini pihak kampus masih berdiskusi guna penindakan terhadap Agus yang telah berstatus sebagai tersangka. Tak cuma dosen, pemilik homestay tempat Agus buntung diduga meruda paksa korbannya juga baru-baru ini bersuara. Dikutip tribunnewsbogor.com dari postingan akun Instagram Media Viral Lombok, pemilik homestay di kawasan Selaparang, Kota Mataram bernama Sinta mengurai cerita mengejutkan soal perangai Agus. Ternyata Sinta kerap melihat Agus buntung membawa wanita dalam 1 bulan terakhir. Bahkan kata Sinta, Agus selalu membawa wanita berbeda-beda setiap hari. Dia setiap hari dengan orang yang berbeda, bukan satu orang. Besok datang lain, besok lain, kata Sinta. Lebih lanjut diungkap Sinta, dalam sehari Agus bisa membawa 2 hingga 3 wanita berbeda ke penginapan.